Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama, Vika Dwi Andini dengan NIM 12210107. Yang kedua, Mona Lisa dengan NIM 12210108. Yang ketiga, Siti Aisyah Humairah dengan NIM 12210120. Yang keempat, Jannatu Adenin Tajri dengan NIM 12210128. Yang kelima, Syarifah Faza Awiyah dengan NIM 12210122. Yang keenam, Hilda Septiani dengan NIM 12210126. Yang ketujuh, Intan Wijaya dengan NIM 12210130. Yang kedelapan, Elita Yaniar dengan NIM 12210032. Yang kesembilan, Siti Mardiah dengan NIM 12210117. Yang ke-10, Irda Setianingsih dengan NIM 12210125. Yang ke-11, Saradila Wulandari dengan NIM 12210112. B. Pendekatan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Pendekatan ini merujuk pada metode atau strategi yang digunakan dalam mengajar dan mempelajari mata pelajaran PKN atau pendidikan kewarganegaraan. Tujuan utama pendekatan pembelajaran PKN ini biasanya adalah untuk membantu siswa mengembangkan pemahaman dan kesadaran tentang nilai-nilai kewarganegaraan, demokrasi, hak asasi manusia atau HAM, partisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat, dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara yang baik. Adapun beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan evokasi, di mana pendekatan ini menekankan keberanian dan inisiatif murid untuk mengekspresikan dirinya secara spontan atas dasar kebebasan dan kesempatan. Kegiatan ini adalah nalar yang dalam hal ini disebut sebagai Cognitive Moral Development Colbert. Dengan kematangan nalar diharapkan dapat membawa pada kematangan moral. Sebagai contoh yaitu kepada murid diminta membuat suatu pilihan dilematis tentang kesediaannya yang memberikan donor darah guna menyelamatkan suatu operasi di rumah sakit. Secara kebetulan, hanya darahnya yang cocok. Di lain pihak, pada hari yang sama, dia harus membantu mengangkut barang dan banyak menguras tenaga. Akan tetapi hasilnya untuk menghidupi keluarga, mana yang harus dilakukan, memberi donor darah atau mengangkut barang untuk menghidupi keluarga. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan analisis nilai. Pendekatan ini disebut pendekatan analisis nilai atau volume analisis karena berusaha mengkaji atau menganalisis nilai yang terkadang di dalam suatu peristiwa atau stimulus yang disiapkan oleh guru. Tujuannya yaitu untuk memberikan penghargaan terhadap suatu nilai yang telah dimilikinya. Pendekatan ini berupaya meningkatkan kesadaran diri sendiri atau self-awareness dan pemeliharaan nilai dalam diri sendiri atau self-healing. Pendekatan ini bukan merupakan teknik pemecahan masalah, meningkatkan kesadaran akan dirinya memiliki suatu nilai dan memelihara pilihannya itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Merupakan inti dari pendekatan ini. Melalui pendekatan ini, murid membina kesadaran emosionalnya tentang nilai yang menjadi pilihannya melalui cara-cara yang rasional. Yang keempat, pendekatan komitmen. Pendekatan komitmen berusaha menumbuhkan komitmen atau keterikatan murid terhadap suatu nilai. Misalnya, seorang anak janji untuk
pendekatan memadukan. Pendekatan ini berusaha memadukan diri murid dengan pengalaman nyata yang dirancang oleh guru dalam proses belajar mengajar. Dalam hal ini sangat diperlukan contoh-contoh konkret bagi pengalaman suatu nilai. Murid perlu suatu visualisasi dari pelaksanaan suatu nilai atau moral karena nilai bersifat abstrak. Pendekatan ini bertujuan memberikan pengalaman langsung yang harus dilakukan murid terhadap pelaksanaan suatu nilai. Untuk keperluan itu, pembelajaran ini dapat menggunakan metode partisipatori, simulasi, sosiodrama, dan studi proyek. Manfaat pendekatan pembelajaran PPKN adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran PPKN. 2. Pendekatan pembelajaran yang tepat akan memudahkan siswa untuk memahami materi pembelajaran. 3. Mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif siswa. 4. Pendekatan pembelajaran yang aktif dan partisipatif akan mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. 5. Mengembangkan karakter siswa. 6. Pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada nilai akan membantu siswa untuk mengembangkan karakternya. Secara lebih rinci, manfaat pendekatan pembelajaran PPKN dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran PPKN. Pendekatan pembelajaran yang tepat akan membantu siswa untuk memahami materi pembelajaran yang lebih baik. Misalnya, pendekatan saintifik yang menekankan pada kegiatan mengamati, menanya, menalar, dan mengkomunikasikan akan membantu siswa untuk memahami materi pembelajaran secara mendalam. 2. Mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif siswa. Pendekatan pembelajaran yang aktif dan partisipatif akan mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Misalnya, pendekatan problem solving yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk memecahkan masalah akan membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritisnya. 3. Mengembangkan karakter siswa. Pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada nilai-nilai akan membantu siswa untuk mengembangkan karakternya. Misalnya, pendekatan pendidikan karakter yang menekankan pada penanaman nilai-nilai akan membantu siswa untuk menjadi warga negara yang berkarakter. Berikut adalah beberapa contoh pendekatan PPKN yang dapat diterapkan di sekolah. 1. Pendekatan saintifik. 2. Pendekatan problem solving. 3. Pendekatan pendidikan karakter. 4. Pendekatan kontekstual. 5. Pendekatan berbasis proyek. 6. Pendekatan pembelajaran PPKN yang tepat akan disesuaikan dengan karakteristik siswa dan materi pembelajaran yang akan disampaikan.